tumbuhan lumut merupakan kelompok tumbuhan non-vaskuler atau tidak memiliki jaringan pembuluh sejati seperti xilem dan phloem yang hidup terutama di tempat lembab dan teduh. Bryophyta dianggap sebagai tumbuhan peralihan antara alga dan tumbuhan berpembuluh karena memiliki ciri khas dari kedua-duanya. Ciri umum Bryophyta. Yang pertama, kita bahas habitatnya dulu. Lumut itu umumnya tumbuh di tempat yang lembab, basah, dan teduh. Contohnya di hutan hujan yang rimbun, di tebing sungai yang basah, atau di atas bebatuan yang selalu lembab. Tapi, ada juga beberapa spesies lumut yang bisa bertahan hidup di tempat yang agak kering, asalkan tetap ada kelembapan yang cukup buat mereka bereproduksi. Lanjut ke struktur tubuhnya. Lumut itu ukurannya kecil dan gak punya akar, batang, dan daun sejati. Tapi, mereka punya struktur yang mirip akar. Namanya rhizoid. Rhizoid ini berfungsi buat menempel di tempat mereka, tumbuh dan menyerap air, serta mineral secara pasif. Tumbuh lumut biasanya pipih dan berwarna hijau, karena mengandung klorofil buat melakukan fotosintesis. Nah, ini salah satu ciri khas lumut yang paling penting. Mereka nggak punya jaringan pembuluh sejati kayak xilem dan phloem. Akibatnya, penyerapan dan distribusi air serta nutrisi di dalam tubuh lumut berlangsung melalui difusi dan osmosis antara sel. Lumut ini diklasifikasikan menjadi 3 kelas utama berdasarkan bentuk tubuh, sporofit, dan tempat hidupnya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, Hepaticopsida atau lumut hati. Lumut hati punya ciri-ciri yang unik banget. Tubuhnya berupa talus yang pipih dan melebar. Mirip banget sama bentuk hati manusia. Gak ada perbedaan yang jelas antara daun dan batangnya. Jadi semuanya menyatu gitu aja. Biasanya mereka hidup menempel di tempat-tempat yang lembab, kayak batu atau tanah yang basah. Alat reproduksi seksualnya yaitu Antheridium dan Archegonium, muncul di permukaan talus atau di struktur khusus yang bentuknya kayak payung. Contoh spesiesnya ada Marchantia polymorpha dan Riccia fluitans. Yang kedua ada Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Lumut tanduk juga nggak kalah menarik. Tubuhnya mirip talus, tapi lebih tipis dan sederhana dari lumut hati. Sporofitnya itu loh, bentuknya memanjang kayak tanduk, berdiri tegak di atas gametofitnya. Yang unik, sel-sel tubuhnya cuma punya satu kloroplas besar. Beda banget kan sama lumut lain? Lumut ini biasanya tumbuh di tempat lembab atau di lumpur. Contoh spesiesnya adalah Anthoceros laevis dan Nothopilas sp. Yang ketiga ada Bryopsida atau lumut daun. Nah, kalau lumut daun ini yang paling sering kita lihat. Tubuhnya kelihatan kayak tumbuhan mini dengan struktur mirip batang dan daun. Walaupun sebenarnya bukan batang dan daun sejati ya. Rhizoidnya mirip akar, tapi nggak punya jaringan pembuluh. Gametofitnya tumbuh tegak, dan sporofitnya muncul sebagai kapsul di ujung batangnya. Lumut daun ini adalah kelompok lumut yang paling banyak jumlah dan jenisnya. Contoh spesiesnya antara lain Funaria hygrometrica, Sphagnum sp, dan Polytrichum commune. Sekarang kita akan membahas tentang metagenesis pada Bryophyta. Apa itu metagenesis? Sederhananya, ini adalah pergiliran keturunan yang terjadi pada lumut. Ada 2 fase utama yang berperan dalam siklus hidup lumut, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, fase gametofit. Fase ini bersifat haploid, yang artinya sel-selnya hanya memiliki satu set kromosom. Nah, fase gametofit ini adalah fase yang dominan dalam siklus hidup lumut. Jadi, sebagian besar waktu hidup lumut dihabiskan dalam fase ini. Gametofit ini bersifat hidup mandiri, artinya mereka bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis.
Lumut yang berwarna hijau yang sering kita lihat di lingkungan sekitar kita sebenarnya adalah gametofit. Jadi, ketika kita melihat hamparan lumut di dinding atau di tanah, itu adalah fase gametofit yang sedang beraksi. Gametofit ini memiliki organ reproduksi yang disebut antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sperma atau sel kelamin jantan, sedangkan archegonium menghasilkan ovum atau sel kelamin betina. Untuk terjadinya fertilisasi, sperma harus berenang menuju ovum. Nah, disinilah peran air sangat penting. Sperma membutuhkan air sebagai media untuk bergerak menuju ovum. Setelah terjadi fertilisasi, sperma dan ovum akan bersatu membentuk zigot yang bersifat diploid. Yang kedua, fase sporofit. Fase sporofit ini bersifat diploid, yang artinya sel-selnya memiliki 2 set kromosom. Fase ini terbentuk setelah terjadinya fertilisasi antara sperma dan ovum. Sporofit ini tumbuh di atas gametofit dan bersifat bergantung padanya. Artinya, sporofit tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan harus mengambil nutrisi dari gametofit. Sporofit terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kaki, seta, dan sporanium. Kaki berfungsi untuk menempelkan sporofit pada gametofit. Seta adalah tangkai yang menghubungkan kaki dengan sporanium, sedangkan sporonium adalah tempat terjadinya meiosis yang menghasilkan spora yang bersifat haploid. Oke, sekarang kita akan melihat secara singkat dan bertahap bagaimana siklus metagenesis pada Bryophyta ini berlangsung. Dari mana siklus hidup lumut bermula hingga kembali lagi ke titik awal. Yuk kita ikuti prosesnya. Oke, yang pertama ada gametofit. Gametofit ini adalah tumbuhan lumut yang warna hijau yang sering kita lihat. Tugasnya menghasilkan gamet alias sel kelamin. Ada 2 jenis gamet, sperma atau sel jantan dan ovum atau sel betina. Nah, sperma ini harus ketemu sama ovum biar terjadi fertilisasi. Sperma butuh air buat berenang nyamperin ovum. Kalau berhasil ketemu, mereka bersatu membentuk zigot. Zigot ini punya jumlah kromosom yang lengkap. Zigot ini gak diam aja, dia tumbuh jadi sporofit. Sporofit ini bentuknya kayak tangkai kecil yang nempel di gametofit. Sporofit ini numpang hidup sama gametofit, karena dia gak bisa bikin makanan sendiri. Di dalam sporofit ada tempat khusus namanya sporanium. Disinilah terjadi meiosis, yaitu proses pembelahan sel yang menghasilkan spora. Spora ini punya jumlah kromosom setengah dari sporofit. Kalau spora jatuh di tempat yang cocok, dia bakal tumbuh jadi protonema. Protonema ini kayak benang-benang hijau yang jadi cikal bakal tumbuhan lumut yang baru. Nah, protonema ini lama-kelamaan tumbuh jadi gametofit lagi, dan siklusnya berulang dari awal. Keren kan? Tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah kelompok tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta yang memiliki akar, batang, dan daun sejati, namun bereproduksi dengan menghasilkan spora, bukan biji. Ciri umum tumbuhan paku. Yang pertama, paku suka tempat lembab seperti hutan atau dekat air. Beberapa jenis menempel di tumbuhan lain. Paku punya akar, batang, dan daun yang jelas, beda dengan lumut. Akarnya kecil-kecil dan banyak. Daun mudanya menggulung seperti spiral, ciri khas paku. Ada daun untuk menghasilkan spora atau sporofil, ada juga untuk fotosintesis atau tropofil. Daunnya ada yang kecil atau namanya mikrofil, ada yang besar atau disebut juga makrofil. Batangnya punya saluran untuk mengangkut air dan nutrisi. Teman-teman, ada 4 klasifikasi tumbuhan paku. Simak baik-baik ya. Kelas yang pertama adalah Psilotopsida atau Psilophytinae. Nah, paku yang masuk ke kelas ini adalah paku yang paling primitif atau kuno. Jadi, mereka ini dianggap sebagai cikal bakal dari paku-paku yang lain. Contohnya adalah Psilotum nudum. Selanjutnya ada kelas Lysopodiopsida atau Lysopodinae. Paku di kelas ini sering disebut sebagai paku kawat atau paku rambat. Kenapa? Karena ciri-cirinya itu daunnya mirip rambut atau sisik dan batangnya mirip kawat.
Yang ketiga adalah kelas Equisetopsida atau Equisetinae. Paku di kelas ini punya ciri khas yaitu daunnya mirip sisik yang transparan dan tersusun melingkar di batangnya. Selain itu, batangnya berruas-ruas, berongga, dan berbuku-buku. Contohnya adalah Equisetum debile. Terakhir ada kelas Phylipsopsida atau Filicinae. Nah, paku yang masuk ke kelas ini adalah paku yang paling umum kita lihat. Ciri-cirinya adalah daunnya besar dan menyirip, serta punya sorus di bawah permukaan daun. Contohnya ada banyak, seperti Adiantum suneatum, Azolla pinnata, Alsopita glauca, dan Bryopteris filixmas. Metagenesis atau disebut juga pergiliran keturunan pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut memiliki konsep dasar yang sama, yaitu adanya pergiliran antara fase gametofit dan sporofit. Namun, ada perbedaan signifikan dalam hal fase mana yang dominan dan bagaimana prosesnya terjadi. Ada dua metagenesis pada tumbuhan paku. Yang pertama ada paku homospor dan paku heterospor. Paku homospor dimulai dari spora yang bersifat haploid. Pada paku homospor, spora yang dihasilkan hanya satu jenis saja. Spora ini kemudian tumbuh menjadi protalium yang juga bersifat haploid. Protalium ini adalah gametofit pada paku. Pada protalium ini terdapat dua organ reproduksi, yaitu antheridium, penghasil sperma, dan archegonium, penghasil sel telur. Keduanya bersifat haploid. Antheridium menghasilkan sperma, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur. Sperma kemudian membuahi sel telur, membuahkan zigot yang bersifat diploid. Zigot ini kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa yang juga bersifat diploid. Tumbuhan paku ini adalah sporofit. Pada paku heterospor, spora yang dihasilkan ada dua jenis, yaitu mikrospora dan makrospora. Keduanya bersifat haploid. Mikrospora tumbuh menjadi mikroprotalium, sedangkan makrospora tumbuh menjadi makroprotalium. Keduanya bersifat haploid. Mikroprotalium menghasilkan sperma, sedangkan makroprotalium menghasilkan sel telur. Sperma kemudian membuahi sel telur menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot ini kemudian tumbuh menjadi sporofit, tumbuhan paku dewasa yang bersifat diploid. Sporofit ini kemudian menghasilkan mikrospora dan makrospora, dan siklus berulang kembali.